Kalian udah denger belum kalau tim-tim MPL Indonesia belakangan ini menjadi sorotan karena dicap malas dalam mencari pemain lokal dan lebih prioritas terhadap pemain impor. Tamad talaga Indonesian men mag-scout ng player no? Mas malaki yung player base nila sa Indonesia. Nagtataka ako bakit kumukuha pa ng Pilipino, no? Ano pa talaga? Pembahasan itu juga mendapatkan banyak reaksi dari kalangan komunitas kita di Indonesia. Apalagi, sesuai rumor yang kita bahas kemarin, season 13 juga akan dibanjiri sama pemain-pemain impor, terutama pemain-pemain dari Filipina. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tim-tim Indonesia lebih cenderung mengambil pemain impor daripada pemain lokal? Mari kita bahas. Sebenarnya kita nggak bisa menyatakan secara umum kalau semua tim MPL Indonesia ini malas mencari pemain lokal. Soalnya, beberapa tim juga masih mempertahankan pemain lokal sebagai prioritas mereka. Dari 9 tim yang ada, cuma 4 tim sih yang masih bertahan sama pemain-pemain lokal. Seperti Aura Fire, Altrigo, Rebellion, dan tim Dewa United. Setiap tim pastinya punya alasan masing-masing dalam memilih pemain, baik pemain lokal ataupun pemain asing. Contohnya seperti Pape yang sempat ditanyai sama followersnya mengenai kenapa nggak cari pemain Indo. Di situ Pape juga mengungkapkan kalau mereka kesusahan dalam mencari pemain lokal yang sesuai dengan kebutuhan tim. Pape juga menambahkan, walaupun banyak pemain Indo yang berjejer, tapi mencari pemain lokal itu nggak semudah yang dibayangkan. Kenapa nggak cari pemain Indo? Ini contoh nih guys ya. Ini contoh sederhana. Saya sempat ada ngobrol sama BTR karena mau Poet juga. Saya bilang gimana kalau udah ini bolehlah balikin ratur. Dari Koet kan juga nggak bisa, nggak mau. Dia lebih prefer ada Vin dan ada KYY di timnya. Jadi maksud saya, poin saya tuh nggak gampang nyari pemain-pemain Indo tuh nggak gampang. Nggak segampang yang kalian pikir kayak rumor tuh berjejer banyak gitu loh. Ada di mana-mana gitu, tinggal ambil gitu, nggak bisa gitu guys. Cuman permasalahannya pemain-pemain yang memang matang dan kita kan mau rombak ya, maksudnya harus ada pondasi-pondasi yang benar gitu loh. Dua Filipina ini kan juga baru guys hitungannya, jadi meskipun mereka jago tuh kita juga nggak bisa berharap langsung nyetel nih gitu loh. Dari video itu kita bisa menyimpulkan kalau Pape mendatangkan Ira dan Grusco ke dalam tim Ereki juga nggak terlalu berekspektasi tinggi dengan hasilnya nanti. Kalaupun nggak sesuai berarti mereka masih butuh adaptasi lagi. Perkataan Pape itu juga benar-benar bikin gue mikir, kenapa tim Indonesia ini gak manfaatin pemain-pemain MDL ataupun pemain lokal lainnya untuk masuk ke roster mereka dan beradaptasi. Padahal itu bisa dilakuin sama mereka. Ya, setelah melihat beberapa artikel dan pernyataan dari beberapa orang e-sport, gue nemuin beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa tim Indonesia ini lebih memilih pemain dari Filipina daripada Indonesia. Salah satunya adalah perbedaan gameplay. Menurut Danki, pemain Indonesia ini terlalu teks begitu, atau kasarnya nggak bisa beradaptasi dan gampang kaget sama hal baru. Beda banget sama pemain Filipina yang punya naluri adaptasi. Lalu beberapa pemain Filipina yang bermain di Indonesia, seperti Kairi, Baluski, dan Coach Yep, mereka juga bilang kalau pemain Filipina ini punya kelebihan di hal makro. Sementara pemain Indonesia sendiri lebih jago di skill mekanik. Tapi mereka juga menilai kalau pemain Indonesia ini pekerja keras. Mereka melihat pemain Indonesia selalu berlatih di ranked, baik sebelum scrim ataupun sesudah scrim. Pernyataan mereka ini juga bisa kita lihat dari pengaruh pemain Filipina yang bermain di tim-tim Indonesia. Seperti Onyx Sport yang jadi juara 3 kali berturut-turut setelah mereka mendatangkan Kairi dan juga Coach Yep. Lalu ada tim Geekfam yang awalnya nggak pernah lolos selama hampir 7 season, tapi akhirnya mereka juga lolos ke playoff di season 11 setelah mendatangi Baluski dan Jana Kitty di season 10. Serta mereka juga mendapatkan pencapaian yang cukup bagus yaitu lolos ke turnamen M-Series. Dari beberapa bukti yang udah kita bahas tadi, mungkin udah bisa menjadi alasan gitu ya kenapa tim Indonesia lebih memilih pemain Filipina ketimbang pemain Indonesia. Dimana memang gaya permainan Filipina ini bisa membawa pengaruh besar lah bagi gameplay tim-tim Indonesia. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah pemain Filipina ini jadi pilihan yang tepat untuk tim Indonesia atau malah menjadi masalah yang cukup serius untuk regenerasi pemain lokal Indonesia? Kalau benar akan ada banyak pemain asing yang bergabung ke tim-tim Indonesia, tentu hal itu sendiri juga bisa menjadi masalah yang cukup serius ketika kita berbicara mengenai nasib para pemain Indonesia yang bercita-cita main di MPL, terutama untuk mereka pemain-pemain yang berasal dari Liga MDL.
Liga NPL yang seharusnya menjadi wadah bagi bibit-bibit bertalenta Indonesia, kayaknya mereka kurang mendapatkan perhatian yang layak dari tim-tim Indonesia. Walaupun di satu sisi Mountain udah membatasi setiap tim MPL hanya boleh memiliki 2 pemain, tapi nggak bisa kita pungkiri kalau semua ini juga masih menjadi perdebatan. Beberapa tim mungkin memilih pemain asing buat hasil yang cepat, di mana mereka bisa menjadi juara secara instan. Apalagi semua ini adalah bisnis. Pastinya mereka juga ingin mendapatkan keuntungan. Dan menurut gue pribadi, masuknya pemain Filipina juga membawa persaingan yang lebih kompetitif lah untuk semua tim-tim MPL, dan tentunya cukup seru untuk kita lihat sebagai penonton. Ada satu hal nih yang masih bikin gue bingung. Kenapa tim-tim Indonesia ini kesulitan dapetin pemain lokal? Apakah masalahnya emang tim-tim Indonesia yang kurang perhatian sama pengembangan pemain lokal? Atau malah pemain-pemain kita aja nih yang masih ketinggalan banget sama pemain Filipina? Gimana menurut kalian? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Di sini gue cuma memberikan sisi positif dan negatif dengan masuknya pemain-pemain asing ke tim-tim Indonesia. Dan gue juga sedikit memberikan gambaran kenapa tim Indonesia lebih prioritas terhadap pemain asing. Like, share, dan subscribe jika kalian suka konten gue kali ini. Dan tungguin konten-konten menarik lainnya. Bye!